Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar materi di bab 1 mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila lahir ke Indonesia tidak begitu saja, melainkan melalui proses yang begitu panjang sehingga terjadilah rumusan dasar negara, dan pada sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni, Presiden Insinyur Soekarno pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila kepada khalayak umum. Pancasila dikatakan sebagai dasar negara memiliki tujuan yaitu untuk mengatur kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara dan menjadi landasan serta fondasi utama untuk apa? Untuk mengatur unsur-unsur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi, Pancasila sebagai dasar negara yaitu untuk mengatur seluruh kegiatan pemerintahan di negara Indonesia. Yang kedua yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup, memiliki arti yaitu sebagai petunjuk dalam menjalankan kehidupan yang juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisah atau satu dengan yang lain. Karena apa? Kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kedua adalah menyadari pentingnya kedudukan serta fungsi Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila memiliki 5 poin penting. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah mengandung pengakuan atas keberadaan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta serta isinya, diwujudkan dalam ketaatan beribadah, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Contohnya apa di sini? Kita sebagai umat manusia harus menjunjung tinggi sikap toleransi. Di sini adalah percaya akan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa serta tidak memaksakan agama yang kita anut untuk mempengaruhi agama orang lain. Yang kedua adalah mempunyai sikap hormat menghormati antar umat beragama yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, memiliki arti keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yaitu derajatnya sama. Karena apa? Manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Bahkan sebagai warga negara Indonesia itu sudah dijamin oleh negara. Contohnya apa? Memperlakukan manusia dengan harkat dan martabat yang sama. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan umat yang ada di Indonesia. Tidak membeda-bedakan ras, suku, golongan, bahkan agama dan bahasa. Keempat, mengembangkan sikap saling mencintai antar sesama manusia dan umat beragama yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah berani membela keadilan dan kebenaran. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Di sini memiliki arti yaitu mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan serta kesatuan bangsa. Di sini tidak memfokuskan pada satu golongan saja, melainkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia itu dilandasi pada Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya apa? Yaitu sanggup dan rela berkorban terhadap tanah air Indonesia. Yang kedua, mengembangkan rasa bangga terhadap warga negara Indonesia. Yang ketiga adalah memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Maksudnya adalah merupakan sendi utama dalam demokrasi yang ada di Indonesia, berdasarkan atas asas musyawarah dan kekeluargaan.
demokrasi yang ada di Indonesia tercermin pada poin Pancasila yang keempat, yaitu mengenai musyawarah dan kekeluargaan. Contohnya apa? Contohnya adalah mengutamakan musyawarah sebagai bentuk dalam mengambil keputusan. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah tujuan negara Indonesia yang hendak diwujudkan adalah tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Di sini jelas bahwa mengembangkan sikap adil dan makmur, yaitu tujuan bangsa Indonesia, sudah tercantum dalam Undang-Undang Alinea keempat. Yang kedua adalah menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah menghormati hak orang lain. Yang keempat adalah tidak menggunakan hak milik pribadi untuk memeras orang lain. Selanjutnya adalah membiasakan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Yang pertama, pembiasaan sikap dan perilaku sesuai Pancasila dalam lingkungan keluarga. Contohnya adalah taat dan patuh terhadap ibu dan ayah atau orang tua. Yang kedua adalah membantu pekerjaan di rumah, pekerjaan ibu dan ayah, kakak, serta adik. Yang ketiga adalah menghormati orang tua atau yang lebih tua seperti kakek, nenek, ayah, bunda, kakak, paman, bibi, serta menghormati orang yang lebih muda dari kita. Yang kedua adalah pembiasaan sikap dan perilaku di lingkungan sekolah yang sesuai dengan Pancasila. Pertama, yaitu mentaati tata tertib sekolah. Yang kedua, belajar lebih giat dan lebih rajin. Yang ketiga, mengikuti organisasi yang ada di sekolah. Yang keempat, datang tepat waktu, peka terhadap lingkungan. Contohnya, jika ada yang membuang sampah sembarangan, kita ingatkan. Dan kalau ada sampah yang berserakan di lingkungan sekolah, kita dengan senang hati untuk memasukkan sampah kepada tempatnya. Terakhir adalah hormat terhadap ibu, bapak, guru, serta jajaran yang ada di sekolah. Yang ketiga adalah pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai Pancasila di lingkungan pergaulan. Yang pertama adalah menghargai pendapat teman. Yang kedua, berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan teman. Yang ketiga, menjaga sikap toleransi. Yang keempat, mengembangkan sikap empati. Jika ada teman yang sakit, jika ada teman yang kesusahan, mari kita bantu. Yang keempat adalah pembiasaan sikap dan perilaku yang sesuai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang kedua, menjalankan gotong royong. Yang ketiga, menjaga tali silaturahmi antar sesama masyarakat. Anak-anakku semua, alhamdulillah materi di bab 1 sudah selesai. Insya Allah kita akan membahas materi di bab 2 di minggu selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.